Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-25. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan murka, ya. Tentu ada alasannya, murka kepada bangsa Israel sehingga membunuh dengan tulah. Nah, alasannya jelas sekali karena umat itu berdosa, secara khusus mereka menyembah berhala. Ya, ini yang mendukakan hati Tuhan sehingga Tuhan murka. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ayat pertama saya membaca, ayat yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu berkorban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu duduk makan dengan korban itu dan menyembah Allah. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tampaklah semua orang yang menyembah bangsa itu dan menyembah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya Tuhan menyerang itu daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang yang membawa sebuah Midian kepada anak saudaranya dengan orang Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di pendudukan kemah tenang. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu, ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati dibunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Sibri bin Saul, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka bersama-sama. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang perempuan Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat lagi-lagi ada tindakan yang sangat-sangat fatal, ya, keliru yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Dan tindakan fatal ini karena mereka meninggalkan Tuhan, ya, tidak semua, tetapi banyak di antara mereka meninggalkan Tuhan dengan cara menyembah berhala, menyembah Baal Peor, sesembahan orang Moab. Nah, strateginya kalau kita lihat ini melalui perkawinan. Jadi perempuan-perempuan Moab, ya, menikah dengan laki-laki Israel, dan laki-laki Israel itu, ya, mendekati perempuan-perempuan Moab, dan kemudian mereka terlibat dengan kegiatan-kegiatan penyembahan berhala. Nah, inilah yang mendukakan hati Tuhan. Jelas sekali dikatakan bahwa, ya,
perempuan-perempuan ini, ayat 2, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang Israel. Ini pernikahan ini berdampak luar biasa ya. Perkawinan yang ya tidak seimbang ya, tidak sepadan, ini akan membahayakan. Nah, tidak sepadan dalam hal ini pernah Rasul Paulus peringatkan supaya tidak menjadi pasangan yang tidak sepadan. Artinya tidak mungkin terang dan gelap itu bersatu ya. Nah, ternyata bangsa Israel ya terlibat dalam hal itu ya, karena pernikahan akhirnya ya mereka menjadi penyembah berhala. Nah, ini penyembah berhala ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor. Jadi bukan lagi istilahnya mereka hanya karena pernikahan, tetapi sesembahannya mereka aja sudah berubah, sudah menjadi Baal Peor ya. Berpasangan dengan Baal Peor dikatakan bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Nah, ketika bangkit murka Tuhan, Tuhan memberikan tulah penyakit yang sangat mengerikan. Ya, tidak dijelaskan penyakit apa, tetapi ini tulah, dan ternyata oleh karena tulah itu 24.000 orang Israel mati karena penyakit itu, tulah itu, penyakit yang mengerikan itu. Nah, mereka semua menangis ya. Bangsa ini menangis karena ada banyak orang mati. Ini banyak orang yang meninggal dan kesedihan yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah orang sedang menangis, datang satu pasang, yaitu yang laki-lakinya orang Israel, yang perempuannya orang Midian ya. Datang sepertinya rasa tak bersalah, ingin memperkenalkan kepada keluarga. Nah, ternyata ya tindakan mereka ini, tindakan orang Israel yang mengambil perempuan Midian ini, membawa bangsa ini mengalami duka yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang mati karena tulah ya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa supaya orang-orang yang melakukan perzinahan ini, orang-orang yang kawin campur ini, orang-orang yang menyembah berhala harus ditangkap dan dibunuh. Bahkan dikatakan apa? Dibunuh pada siang hari. Dikatakan terang itu, suasana terang itu siang hari, supaya murka Tuhan surut. Ya, jadi harus dibunuh. Ya, mungkin kita saat ini berpikir kejam banget ya. Ya, kok sampai begitu. Tapi lihat efeknya. Ya, efeknya kalau ini dibiarkan, bukankah terjadi kematian yang lebih banyak kalau ini tidak diselesaikan? Nah, kita lihat nanti setelah orang ini dibunuh, ya, maka surutlah murka Tuhan, ya. Jadi tindakan Eleazar ini mendapatkan penghargaan ya, pujian daripada Allah, karena Eleazar dengan berani ya membela ya kebenaran ya, dengan berani dia membunuh orang ini. Dikatakan di ayat 6, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Ya, mungkin dia rasa tak bersalah ya, bahwa ini mau diperkenalkan gitu ya. Nah, perhatikan ya, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Mengapa bertangis-tangisan? Ingat, ada tulah, ya, ada kematian, ada ratapan yang dahsyat luar biasa. 24.000 orang yang tercatat yang mati karena tulah itu. Bangsa itu bertangis-tangisan, loh kok orang dua ini datang mau memperkenalkan diri, padahal penyebabnya adalah tindakan mereka yang menyembah berhala, Baal Peor itu. Ya, ketika hal itu dilihat oleh Finehas, anak Eleazar, anak Imam Harun atau cucunya Imam Harun, ya, Finehas ini, maka dikatakan bangunlah ia dari tengah-tengah umat dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu, ya, yang membawa perempuan Midian tadi, mengejar orang itu dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Wow, dahsyat ya. Ini akibat menyembah berhala,
membawa maut, menyembah berhala membawa kematian. Bukan hanya orang yang menyembah berhala itu yang mati, tapi bisa juga menyebar kepada yang lain. Ya, efek domino dari orang yang melakukan dosa itu dahsyat. Ya, bisa mempengaruhi orang lain, akhirnya semakin bertambah orang-orang yang menyembah berhala, sehingga penyebab daripada penyembahan berhala ini harus diselesaikan, yaitu kita lihat awalnya adalah mereka kawin mengawini, mengambil wanita-wanita Moab, perempuan-perempuan Moab, dan perempuan-perempuan itulah yang menggoda mereka atau membawa mereka kepada penyembahan berhala, dan itu dikatakan sebagai ya, rancangan atau tipuan daripada umat bangsa Moab itu. Ya, dikatakan di ayat 18, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, yaitu saudara mereka, ya, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Jadi ini adalah strategi tipu daya, ya, tipu daya. Wah, ini dulu barangkali ya dulu ada, bisa saja strategi begitu, pengaruhi orang itu, ya, bawa masuk dalam pernikahan, kemudian nanti bawa untuk menyembah sesembahan kita lah, kira-kira begitu, ya. Tapi ini kan cara yang tidak benar, ini tipuan, ya, tipu daya, ya. Dan perempuan-perempuan Moab, ya, menggoda, ya, laki-laki Israel, dan kemudian pemuda-pemuda Israel dikatakan di sana dalam terjemahan lain, mendatangi mereka di pesta-pesta pora, ya, dan mereka akhirnya melakukan perzinahan, ya, kemudian terjebak dalam penyembahan berhala. Nah, menjadi peringatan bagi kita, kita harus waspada, jangan kita sampai tergoda dengan siasat-siasat dunia ini yang akhirnya, ya, membawa kita kepada penyembahan berhala, ya, mungkin tidak melalui pernikahan, ya, tapi hal-hal yang lain. Dunia punya strategi untuk menghancurkan iman kita, untuk membawa kita keluar daripada kebenaran firman. Ya, dunia menawarkan banyak sekali, ya, yang ditawarkan kepada kita supaya kita tidak lagi berjalan pada jalan kebenaran. Nah, ini harus kita waspadai. Waspadalah, ya, perhatikan, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, jangan sekali-kali kita menduakan Tuhan. Nah, menduakan Tuhan artinya ini, oke, saya menyembah ini, tapi juga saya menyembah Tuhan, ya, supaya lebih banyak ini sembah. Oh, tidak boleh, ya. Jadi hanya Allah saja. Maka dikatakan hukum yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, ya, yang pertama adalah sembahlah Tuhan Allah, hanya Allah, jangan ada padamu Allah lain untuk disembah, karena Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya. Dan kalau ada yang lain, ya, maka umat itu akan mengalami malapetaka, karena Tuhan murka, karena Tuhan mau hanya Dia yang layak disembah. Karena tujuannya menciptakan manusia ini adalah supaya manusia menyembah Dia, bukan menyembah yang lain. Jadi hanya Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Hanya Tuhan yang layak disembah. Nah, ini salah satu strategi yang dilakukan oleh orang Moab, sehingga membawa umat Israel itu menjadi penyembah berhala, menyembah Baal Peor. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita, hati-hati strategi kuasa kegelapan untuk menyeret kita dan menjauhkan kita dari Tuhan, ya, yang akhirnya kita menduakan Tuhan, atau bisa kita akhirnya tidak lagi menyembah Allah, ya, justru kita lebih mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, ya, kekuatan-kekuatan dari kuasa kegelapan. Kita malah datang ke sana, perdukunan, ya, kuasa-kuasa gelap yang lain kita lakukan. Nah, itu sangat berbahaya dan kita akan mengalami celaka jika itu yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah kita setia menyembah Tuhan Allah kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tetap setia, waspada dengan strategi-strategi dalam dunia ini yang bisa menyeret kita jauh dari Tuhan. Nah, salah satunya pasangan yang tidak seimbang. Waspada.
Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita dan kita naikkan satu pujian.